Nah, pertanyaan risetnya adalah yang pertama, apakah terdapat pola buzzer dalam narasi pro Nasab Ba'alawi di YouTube? Ya, kita bisa YouTube karena ini lebih banyak ke YouTube kajiannya untuk kita mencari data gitu ya. Kemudian seberapa besar proporsi buzzer dibanding partisipasi organik publik? Ya. Yang ketiga, apa ciri khas narasi buzzer dibanding komentar publik yang biasa? Organik di sini kita bicaranya gitu ya. Terus kemudian mengapa publik merasakan kejanggalan diskusi meski kolom komentarnya terlihat ramai? Ini yang jadi publik bertanya, kok ada yang janggal diskusinya? Ya, padahal kolomnya ramai tuh komentarnya gitu ya. Dan yang kelima adalah bagaimana perbedaan pola komentar antara pro Nasab Ba'alawi dan pro tesis keiman. Ini yang menjadi dasar meriset secara objektif. Jadi saya juga meriset bagaimana pro Ba'alawi juga, bagaimana pro tesis keiman supaya kita berimbang, gitu ya. Next. Nah, ini adalah hipotesis ya, diuji dalam sebuah rilis parsial gitu ya. Yang pertama, narasi pro Nasab Ba'alawi menunjukkan proporsi buzzer yang signifikan dengan pola narasi yang berulang dan defensif. Kalau teman-teman perhatikan narasi pro Ba'alawi ini yang berkomentar, kita bisa berkomentar. Kita episode pertama yang menunjukkan narasi Ba'alawi ini dipercaya publik tinggal 8%, itu kita berbicara adalah orang yang menyampaikan di publik untuk membentuk sebuah persepsi, ya. Artinya orang itu membuat video, memproduksi video, mereproduksi video gitu ya. Dan nanti entah itu mau dipotong-potong menjadi video pendek oleh buzzer-buzzer yang lainnya atau yang sepertinya ataupun mungkin timnya ya kita nggak tahu juga gitu ya. Yang kali ini kita bahas adalah komentar ya. Narasi pro Nasab Ba'alawi ini menunjukkan proporsi buzzer signifikan dengan pola narasi yang berulang dan defensif. Gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah masalah karena kalau misalkan teman-teman melihat bahwa komentar-komentar di seluruh platform sosial media itu polanya sama dan konsisten. Ya, berulang dan defensif. Itu saja, gitu ya. Kemudian yang kedua, video dengan jangkauan arus utama. Ini kita ada sampel ya, video tambahan yang menjadi sebuah high impact. Ya, contoh, Deddy Corbuzier menghadirkan Habib Umar. Jadi kita masukkan ke dalam sampel. Ini sebagai tambahan. Karena itu menunjukkan high sample gitu ya. Karena ketika video podcast Deddy Corbuzier dan Habib Umar itu sudah saya bahas di beberapa bulan lalu. Ya, itu selang 3 atau 4 hari. Datanya masih 4 juta views lah. Kali ini sudah 5,8 juta views. Ada kenaikan, artinya kita juga ikut masukkan dalam sampel. Gitu ya. Dan itu memiliki intensitas buzzernya lebih tinggi dibanding video niche yang lain. Ini kita bahas. Yang ketiga, diskusi pro tesis keiman didominasi oleh komentar-komentar yang organik berbasis argumen, bukan buzzer yang sinkron. Ini yang membedakan buzzer di Keimat, diskusi di pro tesis keimat dengan diskusi yang ada di pro Nasabnya Ba'alawi ataupun video-video yang ada di kedua belah pihak. Next. Nah, ini pengantar buzzer Ba'alawi ya. Pengantar buzzer Ba'alawi itu mesti kita pisahkan. Itu ada 4. Ya, ada 4 faktor ya. 4 faktor utama penggerak narasi nasab ya. Definisi operasional buzzer itu penting saya sampaikan. Dalam riset ini, buzzer itu bukan sama dengan akun bayaran yang semata gitu ya. Tapi akun yang secara konsisten mereproduksi narasi identik, defensif, tanpa dialog metodologis, dan berfungsi itu untuk menjaga hegemoni simbolik. Artinya, buzzer-buzzer inilah yang menjadi penjaga utama dalam setiap narasi Ba'alawi. Kalau video-video diproduksi oleh pembela yang nyata ya, seperti pembela-pembela Ba'alawi ini yang membuat video-video 10 menit, 30 menit bernarasi gitu kan ya, itu membawa sebuah dampak kepada masyarakat untuk membentuk suatu persepsi. Ketika video itu dikomentari, maka muncul kalau akun-akun yang intens mengomentari video itu, dan itulah yang menjaga narasi itu kuat, yang menjaga
barisan pembela Ba'alawi. Ini yang menjadi poin penting dalam hal ini saya sampaikan gitu ya. Yang pertama adalah buzzer ideologis, ya, itu yang taklid cinta simbol, ya, yang bahasa susah lah untuk bisa diedukasi gitu ya. Yang kedua buzzer sosial identitas, ya, yang takut konflik sosial, gitu ya. Jadi ada yang tarik ulur, ada yang berani, ya kan, vokal gitu ya. Kemudian chaos aktor, provokatif. Ini hinaan dan emosi. Perhatikan saja teman-teman, kalau ada buzzer-buzzer atau kalau ada komentar-komentar yang sifatnya hinaan, emosi gitu ya, itu pasti chaos aktor. Ya, chaos aktor provokatif ya sifatnya. Jadi karakter-karakter buzzer itu unik-unik semuanya. Kita bagi menjadi 4. Kemudian yang keempat adalah buzzer juga, namun organik kritis. Ya, sebenarnya bukan buzzer dalam kelompok sub besar dalam suatu koordinasi, tapi mengamplifier juga untuk setiap video-video yang dibuat oleh pembela Ba'alawi. Oke, next. Yang berikutnya adalah metodologi riset ya. Periode September sampai dengan Desember 2025 ya. Datasetnya kita buat 3 video lintas platform. Dan memang yang paling banyak kita teliti adalah di YouTube. Yang pertama adalah 10 video pro nasab Ba'alawi plus 1 high impact. Tadi yang saya sebut adalah video podcast Deddy Corbuzier menghadirkan Habib Umar gitu ya. Kemudian kedua 10 video pro tesis Kiimat ya. Kemudian 10 video akun netral atau moderat ustadz, yai, ulama yang netral ya terhadap polemik nasab gitu ya. Kemudian teknik sampling, random systematic sampling yang kita lakukan hari ini gitu ya, dengan 500 komentar per video. Video-video tadi itu kita buat 500 komentar, kecuali yang video high impact. Itu high impact itu adalah tambahan saja. Jadi tidak masuk ke dalam sebuah sampling gitu ya. Karena high impact itu saya menelitinya terpisah gitu ya. Dan nanti akan digabungkan dan dinormalisasi menjadi sebuah temuan yang secara general gitu ya. Total sampelnya adalah 15.000 komentar gitu ya. Margin of error-nya 2,5 sampai 3%. Ini yang kita sampaikan di sini ya untuk margin of error-nya. Oke, nah sekarang ini hasilnya ya. Pro nasab Ba'alawi kita bicara. Penjelasannya adalah narasinya identik dan berulang. Ya, ini yang menjadi sebuah ciri. Kemudian tidak menanggapi argumen data. Kemudian mengunci diskusi dengan adab dan otoritas. Kemarin sudah saya sampaikan, ada 4 kategori pola konsisten yang selalu dimiliki oleh pembela Ba'alawi dalam bernarasi. Ya. Kemudian sinkronisasi waktu komentar. Ya. Waktu komentarnya dibuat secara konsisten waktunya. Ya. Namun ada juga yang acak. Namun kita juga bisa mendeteksi bahwa itu buzzer. Kemudian akun anonim, satu topik itu dominan. Nah, untuk persentasenya hasil publik 48% buzzer atau semi terkoordinasi. Jadi buzzer-buzzer ini yang semi terkoordinasi ini adalah yang menjadi pilar utama ya, barisan paling depan untuk mengawal atau memagari atau melindungi narasi apapun, baik itu pembela Ba'alawi ataupun Ba'alawinya sendiri yang berucap ataupun bernarasi di publik. Gitu ya. Nah, yang 32% itu komentar organik yang netral, artinya tidak terindikasi buzzer. Jadi komentar ya kibin-kibin. Kibin-kibin yang berkomentar tuh 32%. Ya. Kemudian 20%-nya adalah diskusi argumentatif. Kibin-kibin itu juga bisa memberikan diskusi, gitu ya. Juga bahasanya saling membantah, saling tanya jawab, walaupun memang kebanyakan tidak sesuai dengan konteks. Artinya menggunakan otoritas ulama, misalkan itu kan nasab Ba'alawi itu sudah diakui ulama-ulama dunia, bahkan Nusantara kayak Mbah Hasyim, Syekh Nawawi Al-Bantani dan seterusnya. Ya itu seperti itu, diskusi argumentatif ya. Jadi tetap mereka ini adalah satu kesatuan.
Nah, artinya di dalam 100 orang yang berkomentar di satu video terkait tentang polemik nasab, yang ditugaskan, bukan ditugaskan ya, yang ada di dalam video-video Mbak Lawi, ya, itu 48%-nya itu adalah buzzer untuk melindungi narasi-narasi yang melindungi narasi orang yang memberikan sebuah pernyataan publik. Ya. Misalkan Habib Fulan itu bernarasi di publik, ya, berkaitan dengan tesis Kiai ini adalah propaganda. Tesis Kiai ini adalah bukan tesis ya. Hari ini kita ada intelijen, ya, ataupun info intelijen bahwasanya ada operasi hitam yang ingin menguasai, yang ingin memisahkan habaib dengan ulama. Nah, komentar-komentar itu, ini contoh ya, struktur komentarnya itu dijaga oleh 48% buzzer yang semi terkoordinasi ataupun yang terkoordinasi. Jadi ada dua, buzzer yang terkoordinasi dan buzzer yang semi terkoordinasi. Nah, dari 100 orang itu yang komentar, 48%-nya itu buzzer atau 48 orangnya itu buzzer. 32 orangnya itu organik. Ya, kibit-kibit yang organik yang ingin mengomentari gitu. Supaya kuat juga narasinya. Dan yang 20% kibit-kibit yang diskusinya argumentatif. Jadi ini adalah sebuah pembeda daripada tahapan-tahapan di dalam sebuah struktur komentar yang mendukung narasinya Mbak Lawi. Kemudian ini yang terkhusus ya, ini video Deddy Corbuzier ya. Video Deddy Corbuzier yang ada di bulan apa itu ya? Bulan Agustus atau September kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah sebentar. Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier. Ya, 2 bulan lalu itu Deddy Corbuzier, berarti bulan Oktober ya, Oktober. Nah, di bulan Oktober saya sudah meriset. Itu 3 hari atau 4 hari setelah video di Deddy Corbuzier tayang, gitu ya. Saya meriset di situ dari 44.000 komentar dan waktu itu viewsnya masih 4,3 atau 4,4 lupa saya. Ya masih 4 jutaan lah. Itu 51%-nya buzzer. Berarti kalau 44.000 komentar ya, 44.000 komentar, berarti kalau kita bicara 51%-nya itu adalah 22 ribuan lah ya. 22 ribuannya itulah buzzer. Waktu itu persentase 51% di bulan Oktober. Nah, Oktober, November, Desember 2 bulan beranjak itu sudah 5,8 juta views. Berarti ada kenaikan 1,7 juta dalam jarak 2 bulan. Ya. Maka persentasenya pun naik 60%. Dari 51% di bulan Oktober kemarin menjadi 60% buzzer atau framing yang defensif, ya. Itu buzzer semua untuk mendukung narasi. Ya. Yang 30% itu komentar pujian figur tanpa argumen. Ya Allah, makasih Om Deddy sudah menghadirkan Habib Umar. Ya Allah, berkah Indonesia kedatangan Habib Umar gitu ya. Ya Allah, menambah ilmu Habib Umar datang Indonesia di podcast Deddy Corbuzier. Masya Allah Om Deddy, rezeki berkah podcast di hari seorang habaib dan seterusnya. Ini komentar pujian figur tanpa argumen, ya. Nah, dan 10% itulah diskusi kritis yang membantah protesis keimat yang mengomentari. Ya, itu hanya 10% aja. Tapi didukung oleh kebanyakan 60%. Jadi kalau misalkan suatu narasi ya itu dipagari. Jadi kalau kayak kemarin ada sebuah ini loh saya mau tampilkan juga ya. Nah, ini ya, ini akun daripada Aventador 007 ya. Sebuah tulisan biasa tiba-tiba diangkat setinggi langit, bukan tesis, bukan juga penelitian, bukan karya ilmiah, namun dipasarkan sebagai pengakuan akademik.
Didorong buzzer, nah ini nih, didorong buzzer, artinya narasi apapun didorong buzzer, dipoles sebuah narasi, ya. Dan lebih ironis lagi, dikawal oleh laskar. Nah, gitu kan. Di poin ini pertanyaannya berubah dari ilmiah menjadi mencurigakan. Jika sebuah karya ilmiah benar-benar ilmiah, mengapa ia tidak diuji di kampus? Nah, ini nggak paham nih, ya. Tentang diskursus publik itu apa? Dalam dialektika Hegel gitu ya, kok harus diuji di kampus gitu ya. Dan yang paling mencolok adalah mengapa dijaga oleh barisan massa. Ini kita bantah sekarang. Sebenarnya narasi Ba'alawi ini yang menjaganya adalah buzzer. Sehingga apa yang disampaikan oleh Aventado 007 ini adalah untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, bahwasan narasi mereka itu dijaga oleh buzzer. Itu intinya.